Halo semua, selamat datang di channel Bita Alma. Oke teman-teman, di dalam peternak entok, apa yang harus kita perhatikan sehingga ternak entok kita akan tumbuh dengan optimal dan akan terlihat sehat walafiat. Di segala usia, entok mempunyai peran penting di dalam meningkatkan kesehatannya, yaitu tidak lain adalah air. Ketersediaan air, entah itu yang ada di dalam kubangan ataupun di dalam meracikan pakan kita, merupakan hal penting yang harus kita perhatikan di dalam ketersediaannya. Mengingat entok mempunyai selaput yang secara alami entok ini tidak bisa terpisahkan oleh yang namanya air, teman-teman. Tetapi kadang kita lupa untuk menyediakan air secara tidak terbatas, sehingga ternakan entok kita akan terlihat lesu, kurus, dan akhirnya pertumbuhannya tidak optimal. Oke teman-teman, di dalam penyediaan air yang perlu kita perhatikan adalah air yang ada di dalam kubangan. Karena kita biasanya mempunyai kubangan yang cukup dalam sehingga membutuhkan debit air yang cukup banyak. Hal ini mengakibatkan kita jarang sekali dalam melakukan pengurasan kubangan tersebut, sehingga berlarut-larut sampai 2 minggu tidak kita kuras, bahkan airnya sudah keruh bercampur dengan kotoran dan sudah berubah warna, tetapi kita diamkan saja sehingga ternakan entok kita akan rentan terkena penyakit. Di dalam kubangan biasanya entok ini sangat peka, teman-teman. Ketika dia sudah tidak mau mandi, otomatis cara alami memberikan sinyal kepada kita semua sebagai peternak untuk segera mengurasnya. Ketika entok kita mulai sehari tidak mandi dan kubangan tidak dimasuki oleh entok, itu artinya kubangan harus segera kita kuras airnya. Teman-teman, di dalam penyediaan air dalam kubangan sebenarnya tidak membutuhkan air terlalu dalam ya. Kita ketika mempunyai kubangan yang cukup dalam, jangan diisi full penuh, teman-teman. Yang kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita bisa menguras kubangan tersebut 2 hari sekali, bahkan setiap hari akan lebih baik. Tetapi airnya tidak membutuhkan debit air yang terlalu banyak. Mengingat saat ini masih musim kemarau, teman-teman, sehingga kita harus bisa memperkirakan jangan sampai sumur kita habis airnya hanya untuk mengisi kubangan di dalam kandang entok kita. Itu perlu kita perhatikan. Teman-teman bisa melihat kubangan saya ini sangat dalam ya. Ini terlalu lebar sebenarnya ketika saya membuat kubangan ini. Awalnya saya isi full penuh, teman-teman, kubangan ini. Dan seperti apa yang saya katakan di awal, pernah kubangan ini 2 minggu tidak saya kuras karena menurut saya airnya masih banyak. Ternyata hal itu memicu bibit penyakit yang ada di dalam air tersebut. Banyak jentik-jentik nyamuk yang berada dalam air, airnya sudah berubah warna menjadi hitam, dan tidak ada satu entok pun yang mau mandi di dalam kubangan tersebut. Dia hanya minum saja, dan akhirnya ketika musim dingin atau musim pancaroba, entok saya langsung rentan terkena penyakit. Penyakit yang biasanya terkena entok karena air adalah pilek, teman-teman. Jadi hemat saya, di dalam penyediaan air dalam kubangan kita harus bisa menyediakan air secukupnya, bukan sepenuhnya ya. Karena kalau sepenuhnya, ini membutuhkan debit air yang sangat banyak, dan air sumur saat ini ketika kita mempunyai kolam sebesar ini sudah sangat terlihat akan habis airnya. Itu kan menjadi masalah juga. Jadi kalau hemat saya, isilah kubangan teman-teman sedada entok dewasa. Itu sudah cukup membuat entok kita bisa mandi di situ untuk merontokkan bulu-bulu yang sudah mati, terlebih bagi entok yang masih remaja, sehingga dia bisa lebih cepat birahi dan lebih cepat kawin. Karena sejatinya kubangan ini sangat penting, di samping
untuk air minum, juga untuk merontokkan bulu-bulu mati yang ada di tubuh ternak entok kita, sehingga bagi indukan yang baru saja molting, dia akan lebih cepat birahi. Bagi remaja yang mau ngangkat kawin, dia lebih cepat birahi. Atau bagi anakan entok kita yang masih kecil-kecil, dia akan terlihat putih, bersih, dan menarik kita pandang di setiap harinya. Itu teman-teman ya. Jadi di dalam kubangan tidak usah banyak-banyak airnya, cukup 1 dada atau sedada entok dewasa saja, itu sudah cukup. Dengan debit air segitu berarti kita tidak keberatan atau tidak merasa berat lah ya, untuk bisa mengganti air setiap hari. 2 kali sehari juga akan kuat karena debit air di dalam sumur kita tidak berkurang terlalu banyak. Di samping itu teman-teman, alangkah baiknya ketika kita mempunyai kandang entok yang sudah ada kubangannya, kita tetap menyediakan galon untuk air minum. Karena apa? Kubangan ini sifatnya kotor. Air yang sudah tercampur dengan kotoran entok sudah dimasuki dan buat mandi untuk entok. Habis itu banyak bulu-bulu kotor yang rontok. Itu akan mengakibatkan entok kita akan minum air kotor. Maka dari itu tetap sediakan galon. Galonnya ini dekatkanlah dengan wadah pakan, sehingga entok kita ketika akan minum, baik habis makan maupun jam-jam yang tidak kita beri makan, entok kita akan menyasar ke galon air tersebut dan tidak mendekati kubangan. Gitu ya. Jadi perhatikan di dalam penyediaan air, usahakan galon tetap ada, sehingga entok kita akan minum air yang selalu segar. Itu artinya ketika entok kita konsumsi airnya sudah tercukupi, maka pertumbuhan anakan entok kita juga akan optimal, produktivitas entok indukan kita juga akan optimal, dan semua entok kita akan terlihat sehat. Oke teman-teman, bisa dilihat di dalam kandang saya ini ada anakan entok yang pertumbuhan bulunya tidak optimal. Itu karena saya menggunakan pakan yang alternatif berupa gedobok pisang dan hijau-hijauan. Pakan alternatif bisa saja menekan biaya pakan di ternak entok kita atau biaya operasional kandang entok kita. Tetapi juga ada efek negatifnya. Efek negatifnya adalah ada saja pertumbuhan anakan entok kita yang kurang optimal, khususnya untuk pertumbuhan bulu. Kalau dilihat dari pertumbuhan badan, dia gemuk teman-teman, tetapi untuk pertumbuhan bulunya pasti akan terganggu ya, seperti yang ada di hadapan teman-teman semua. Itu artinya kita harus bisa memilih pakan alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan anakan entok kita. Saat ini saya mulai memberikan campuran pakan gedobok pisang saya dan hijauan menggunakan pur, walaupun hanya 5 genggam ataupun 1 takaran 1 gelas ya. Itu harapan saya untuk bisa memacu pertumbuhan anakan, sehingga tidak lagi terjadi ke depan pertumbuhan anakan entok yang seperti ini. Itu teman-teman ya. Poin penting di dalam video ini adalah 1, sediakan air yang tidak terbatas dalam kubangan. Jangan isi air kubangan sepenuhnya, tetapi isi kubanganlah dengan air secukupnya. Dan tetap sediakan galon di dekat wadah pakan, sehingga entok kita konsumsi harian air minumnya akan tetap segar dan bersih, sehingga entok kita akan tetap sehat. Semoga ini bisa menjadi perhatian bagi teman-teman semua. Hal sepele yang sering kita lupakan di dalam beternak. Kita mungkin disibukkan dengan adanya materi kandang, dengan adanya racikan pakan, tetapi hal sepele yang murah bahkan gratis pun kita terlupakan, yaitu ketersediaan air di dalam kandang entok kita. Semoga ini bisa menjadi perhatian. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Bita Alma.